Ya, kita lanjut lagi berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Masih ada Mas Marwan sama Mas Taufik. Kita ingin lihat bagaimana kalau pemerintah sedang mengkampanyekan sekarang dua sejoli vaksin dan masker, begitu ya Mas Marwan sama Mas Taufik. Ini ada dua sejoli lain sebetulnya harus berjalan sedemikian rupa dengan baik juga. Kesehatan dan ekonomi dia. Kesehatan dan ekonomi. Mas Marwan sedikit lagi, nanti ada hubungannya juga Mas Taufik, silakan juga nanti bagaimana pemerintah, pembiayaannya dan lain-lain, menyanggupi apa enggak, kemudian dari sisi stoknya juga, booster, satu hal lansia aja belum sampai nih, tapi kemudian kita sudah butuh booster ini, pemerintah sih mengatakan di kuartal pertama nanti mudah-mudahan sudah bisa dilakukan. Nah, seberapa penting nih vaksinasi dikejar dan kemudian booster ini bisa juga dilakukan sehingga kemudian semua saya berharap yang booster ini juga bisa berjalan karena ini kan motornya ekonomi juga nanti kan Mas Hermawan, silakan. Kita memikirkan dari asumsi data yang ada ya Mas Bayu. Kita itu memiliki kasus kumulatif 4,25 juta. Kasus yang sudah terrecord yang pernah orang terpapar oleh COVID. Dari 4,25 juta ini sekitar 100 sekian ribu meninggal dunia. Artinya katakanlah 4 juta orang sebagai penyintas COVID di Indonesia. Berarti 4 juta ini kan orang-orang yang memiliki sistem imun secara alami, yang suatu waktu terpapar kembali oleh COVID, antibodi di dalam tubuhnya sudah mengenal. Tetapi kan penduduk kita Mas Bayu 270 juta lebih. Artinya kalau kita berpikir 4 juta dari 270 juta secara alami, sangat jauh sekali kemampuan kita secara natural untuk membentuk herd immunity. Maka upaya vaksinasi wajib. Nah, tetapi kenyataannya juga vaksinasi kita ya sekitar 90 juta saat ini ya, dari 208 juta target. Berarti cukup jauh juga, baru sekitar 46%. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara vaksin booster, itu menjadi pilihan berikutnya yang seharusnya kita fokus dulu untuk coverage yang ada. Paling tidak untuk dosis 1 dan 2. Nah, kenapa? Karena kalau booster itu lebih kepada penjagaan titer antibodi. Agar level proteksinya itu betul-betul ada. Jadi kalau misalnya virus datang dia tertolak. Tetapi kalau kita berpikir saat ini, minimal semua orang dulu harus dapat vaksinasi kedua. Supaya apakah vaksin menjamin orang 100% dari paparan? Tentu juga tidak. Orang bisa saja terpapar kembali, tetapi resikonya menjadi sangat minimal, gejala yang ditimbulkan sangat ringan, sehingga tidak perlu ada kematian atau kasus yang berat untuk dirawat. Nah, itu sebenarnya tujuan utama kita dulu saat ini. Nah, sementara untuk vaksin booster, untuk tenaga kesehatan kan sudah 100%. Artinya tidak ada masalah. Yang memang sektor yang menjaga kita, merawat kita, dan memberi layanan utama adalah tenaga kesehatan. Nah, di sisi lain, untuk masyarakat umum, kemudian juga pekerja di sektor publik, dan para aktivis mungkin lain di luar kesehatan, rasa-rasanya kita harus mendorong coverage bagaimana agar equity and equality itu tercipta dengan baik untuk program vaksinasi. Itu yang harus kita fokuskan ketimbang kita berpikir booster. Tetapi secara substantif booster kan bisa kita berikan paling tidak 6 bulan setelah orang mendapatkan vaksin dosis kedua, sehingga pada skala itulah kemungkinan penurunan titer antibodi. Nanti kita masih akan, jadi memang targetnya memenuhi dulu. Masukan, mudah-mudahan didengarkan nih kita ngobrol seperti ini, fokusnya harus tetap pada mengejar vaksinasi 1 dan 2 itu tadi ya Mas. Capaian vaksinasi nasionalnya tetap menjadi prioritas utama gitu. Nah, saya ke Mas Taufik. Mas Taufik, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya secara ekonomi pada saat pandemi ini berlangsung. Satu, bahwa memang kondisi masyarakat kan sangat terpengaruh gitu, terutama untuk masyarakat yang kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka yang mungkin di dalam pekerjaan ataupun pendapatannya itu lebih rentan gitu. Tapi di sisi lain pertumbuhan dari masyarakat kelas ekonomi atasnya juga banyak yang signifikan begitu naiknya. Nah, kita sering melihat orang-orang yang kita kenal sebagai pengusaha-pengusaha selalu berkata bahwa peluang itu justru datang di saat-saat tersulit. Saat orang lain melihat kesulitan, justru mereka bisa melihat peluang gitu. Nah, di tengah kondisi ekonomi kita yang seperti saat ini, tadi sudah diungkapkan bahwa ternyata pertumbuhan cukup baik juga. Bisa nggak kita melihat 2022 ini sebagai tahun peluang untuk ekonomi Indonesia, dan dari sisi apa gitu ini bisa dijadikan sebuah peluang gitu? Ya, yang pertama memang itu terjadi ya, bahwa pada fase kemarin bahwa
Gini rasio kita agak sedikit meninggi gitu ya. Karena memang tadi yang kelompok masyarakat bawah itu mereka tidak punya penghasilan, kemudian tabungannya tergerus untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari. Sementara masyarakat kelas atas mereka tidak dibelanjakan untuk investasi, tapi ditabung di perbankan, mereka mendapatkan manfaat dari perbankan disimpan di SBN, di surat berharga negara atau di sektor keuangan, apakah di saham atau yang lainnya. Itu yang menyebabkan gap cukup tinggi begitu. Kalau kita lihat data LPS, memang yang penghasilan atau tabungan 5 miliar ke atas itu trennya bagus meningkat gitu, tapi yang ke bawah cenderung turun gitu ya. Nggak terasa karena itu yang situasi terjadi. Nah, saya kira memang kalau kita lihat situasi pemulihan ekonomi, memang kalau ekonomi nanti memang masyarakat menengah bawah itu tetap akan bertambah lebih baik lah pada saat 2022. Tapi yang menengah ke atas juga lebih kencang begitu ya. Mereka akan mencoba portofolio terutama di investasi itu agak lebih besar. Karena pada saat tahun 2022 ini mungkin yang tadi disebut Mas Herman, tapering off itu akan menyebabkan suku bunga Amerika kemungkinan akan dinaikkan, suku bunga di Indonesia akan juga cenderung naik, akhirnya bunga SBN akan semakin tinggi. Jadi ada peluang untuk suku bunga SBN tinggi dan hasil ke yield ke orang-orang yang punya kaya ini akan semakin tinggi lagi begitu. Jadi ini dampaknya sudah mulai terasa dari sekarang bahkan ya. Iya, sudah mulai karena kan Amerika mengejar menekan inflasi di bawah 5%, akhirnya memang melakukan pembelian kembali ya kepemilikan merah dari kebijakan tapering, kebijakan untuk kemarin untuk cetak uang dan sebagainya begitu. Nah, 2022 saya kira memang tadi gapnya yang kelompok menengah ke atas tetap lebih tinggi, yang bawah bergerak naik. Cuma agak sedikit menurut saya agak sedikit lambat karena mereka situasi kesehatan itu mempengaruhi di sektor menengah ke bawah cukup kencang. Jadi begitu, kalau nanti ada misalnya gelombang ketiga di kita, yaitu kelompok bawah yang paling terasa dibandingkan menengah ke atas begitu. Ya, itu kalau gelombang ketiganya kita bayangkan seperti Juni-Juli kemarin begitu. Persis, ya. Betul. Apalagi Mas Taufik yang mungkin kemudian saya nggak apa-apa deh. Ini kita tetap optimis kan, berarti kita melihat ya, Mas Taufik dan Mas Hermawan, bahwa akan ada kenaikan terus dengan situasi seperti ini. Maka kita bilang nih, mudah-mudahan pandeminya landai terus seperti ini gitu. Ya, betul. Tapi apalagi yang kita mesti waspadai? Oke lah, satu pandemi, situasi kesehatan. Jangan-jangan ada situasi lain gitu yang juga harus diperhatikan agar Indonesia bisa terus pelan tapi pasti membangkitkan ekonominya. Apalagi itu? Ya, saya kira kalau di masyarakat ya ini kan banyak sektor usaha yang terpuruk ya. Dan mereka sudah terpuruk 2 kali di periode tahun 2020 dan 2021 gitu. Nah, saya kira memang kita harus attach mereka, terutama sektor UMKM kita yang terpuruk. Karena kalau kita lihat dari dari IDB itu yang mendapatkan akses bantuan pemerintah itu baru sekitar 12% dari sektor usaha. Jadi kalau kita ingin pulih, kita lebih gencarkan lagi untuk sektor UMKM, apakah program BUMN, penjaminan dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu diperhatikan ya. Di samping bansos ya, UMKM kita harus menjadi prioritas agar ekonomi pulih. Apalagi kalau kita lihat struktur ekonomi kita, mereka banyak berada di sektor informal. Nah, ini yang harus dijangkau gitu. Indef kan deket nih dengan di belakang layarnya pemerintahan. Ini arahnya sudah ke arah sana juga nggak Mas Taufik 2022? Ya, kalau secara garis besar ya sebagian memang sudah mengarah ke sana ya, tapi ada yang belum pas ya, karena misalnya saja arah fiskal kita memang katakanlah menuju di 2022 ya. Kita harus menurunkan defisit kita sehingga 3, dan di 2022 kita target 4,8. Tapi memang problemnya di belanjanya. Kita problem di belanjanya itu punya kendala begitu. Skenarionya bagus, tapi di implementasi ini belanja kita kan catatannya ini masih 90 kurang, bahkan PEN aja masih diperkirakan 80-an%. Nah, itu yang menjadi problem. Khawatirnya di sisi itu karena di pemerintahan ini menteri-menteri utama kita juga ada
ketua umum partai politik, ya kan? 2022 nih makin dekat 2024. Jadi semacam itu tuh. Saya mau ke ranah masing-masing sebagai penutup gitu ya. Apa yang harus tetap menjadi catatan baik itu dari sisi pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang bisa membantu memperbaikinya dari sisi mungkin dari kesehatan masyarakat dan juga dari sisi ekonomi. Mungkin catatan-catatan terakhir nih menjelang kita masuk ke tahun 2022. Mas Rewan terlebih dahulu. Ya, dari perspektif kesehatan masyarakat ingin saya sampaikan kebijakan kita ya, bahwa kampanye kita kan udah mulai bergeser nih ya. Satgas Covid dulu kita protokol kesehatan itu minimal yang 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga terbiasa mencuci tangan. Sekarang 2 sejoli tadi. Betul, Jadi masker dan vaksinasi. Walaupun vaksin juga masih banyak PR-nya, tetapi begini, kita harus hati-hati di dalam kampanye ini karena menjaga jarak itu tetap sangat penting, physical distancing. Kunci dari penghindaran kita terhadap potensi new variant, apalagi yang concern gitu ya, yang masuk dalam VOC, itu sebenarnya mengantisipasi kerumunan. Nah, kalau kita lihat gitu pokoknya gitu. Iya, kalau kita melihat di berbagai moda transportasi kita, pesawat misalnya di angkutan udara, bahkan di kapal, nggak ada physical distancing. Jadi bagaimana mungkin di aktivitas sosial budaya, keagamaan dan berbagai juga kita tetap menghimbau physical distancing. Nah, physical distancing ini adalah cara menghindari potensi new variant. Karena transmisi dan pertukaran genetik itu bisa cepat terjadi dalam keramaian dan kerumunan. Kita belajar dari peristiwa Kumbh di India dulu, lahirnya varian Delta, itu karena keramaian dan kerumunan yang luar biasa. Nah, termasuk yang terjadi untuk Omikron yang baru di Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika. Oleh karena itu kebijakan kita dalam mengendalikan dan menjaga agar tidak terjadi gelombang baru itu tetap pada kebijakan yang elegan untuk menjaga minimal protokol yang 3M tadi. Itu satu. Yang kedua tentu seperti yang kita sampaikan tadi Mas Timo dan Mas Bayu, bahwa vaksinasi ini harus menyentuh secara menyeluruh terutama pada segmen beresiko yaitu lansia. Dan model distribusinya, pendataannya harus dievaluasi kembali agar dilakukan proaktif, tidak sekedar pasif. Nah, itu poin yang kedua. Yang penting yang terakhir saya pikir untuk masyarakat kita, agar kita tetap sadar dan sabar bahwa COVID ini belum beranjak jauh, kemungkinan melahirkan varian-varian baru itu tinggi, sehingga kesabaran dan daya tahan termasuk dalam hal ini tidak hanya daya tahan fisik Mas Bayu, daya tahan ekonomi menjadi sangat penting. Nah, itu sebab kemampuan kita mengonversi aktivitas menjadi sesuatu yang menghasilkan sekaligus kita berhemat pada aktivitas tertentu, ini sangat menentukan di 2022 dan inilah yang harus kita rancang dan kampanyekan dengan baik Mas Timo. Terima kasih catatannya Mas Rewan. Mas Taufik? Ya, saya kira di tengah pemulihan ekonomi sebagian besar negara sangat mengandalkan government expenditure ya, meskipun konsumsi ada tetapi perubahan biasanya dimulai dari situ begitu, sehingga tidak hanya Indonesia, negara lain juga melakukan kebijakan ekspansi fiskal yang luar biasa dengan menambah defisit. Nah, di tahun 2022 saya kira memang saya sepakat untuk bahwa kebijakan fiskal kita adaptif, jadi melakukan perubahan komposisi mana untuk belanja untuk kesehatan, kemudian untuk katakanlah untuk nggak diprotes lembaga-lembaga tertentu. Betul. Nah, saya kira nah memang jangan sampai terlambat begitu. Kemarin pada waktu pengalaman kita melakukan katakan refocusing di bulan Juli itu akhirnya banyak nggak bisa diserap begitu. Nah, saya kira memang Januari adalah waktu tepat untuk melakukan tadi perubahan-perubahan. Kita menghadapi nanti situasi yang the worst case-nya harus lebih cepat, harus kita perkirakan, termasuk skenario-skenario terburuk yang harus kita lakukan gitu. Karena ada momentum Desember kita PPKM agak ketat, tetapi nanti kalau Januari loss ya kita akan kehilangan 2 kali begitu. Dan saya kira ada beberapa yang program yang harusnya bisa kita modifikasi menghadapi fase pemulihan yang saya kira akan jauh lebih cepat lagi begitu. Kita harapkan 2022 ini memang lebih tahun yang lebih memunculkan harapan buat kita. Pembatasan semua tadi jangan lupa juga memang betul sekarang nih kampanye lebih kepada masker, tapi bukan berarti melepaskan apa yang sudah disarankan juga seperti 3M tadi. Jadi harus tetap sabar, seperti Mas Hermawan katakan, bagi kita masyarakat tentu ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikuti, itu satu. Dan mudah-mudahan masukan bagi pemerintah yang nanti berdampak kepada kita semua harus kita ikuti. Mudah-mudahan pemerintah diingatkan, ada yang mendengarkan kita menjelang akhir tahun ini, jangan sampai terlambat. Lakukan refocusingnya sehingga kemudian
terantisipasi dengan baik. Pengalamannya kita sudah punya soalnya. Iya, betul. Jangan sampai terlambat. Mas Heriawan Saputra dari Yakmi, terima kasih banyak sudah hadir. Mas Taufik Ahmad juga dari Indef, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Sehat. Semoga lebih sering ketemu lagi sama Mas Taufik. Kita nggak lewat Zoom terus. Itu pertanda baik berarti kan, karena kondisinya semakin membaik gitu. Iya, mudah-mudahan selalu terjaga lebih baik. Amin. Yang penting jaga jaraknya dijaga. Selalu. Ketemunya nggak apa-apa, tapi jaga jarak dan jalankan protokol kesehatan. Kita masih akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetap bersama kami.